Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, jumpa kembali dengan saya di dalam Renungan Malam. Pada malam hari ini kita akan membahas suatu tema hikmat berbicara. Saya akan mengambil dari 1 Korintus pasal yang kedua ayatnya yang keempat dan kelima. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, pintar ngomong, pintar bicara, pandai berkhotbah, pandai memberikan nasihat, itu baik. Kita mendapatkan manfaat ketika kita belajar untuk kita bisa lebih pandai berbicara, untuk kita bisa lebih berhikmat di dalam memberikan nasihat, untuk kita bisa lebih pinter di dalam berkhotbah, di dalam memberikan pidato. Itu bermanfaat di dalam kehidupan kita. Tetapi itu saja tidak cukup. Rasul Paulus dikenal sebagai seorang cendekiawan, sebagai seorang yang pandai, seorang yang mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas, sehingga ketika dia berbicara, pembicaraannya begitu dalam, pembicaraannya begitu mengena orang-orang yang mendengarkan. Dia bisa berbicara di mahkamah agama dengan lantang. Dia juga bisa berbicara dengan orang-orang Yunani, para cendekiawan, para filsuf. Tetapi dia juga mampu berbicara kepada orang-orang Yahudi karena dia menguasai hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, tetapi di dalam ayat 4 kita melihat bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa perkataannya, pemberitaannya tidak disampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Rasul Paulus mempercayai bahwa kepandaiannya berbicara itu tidak akan mampu mengubah hati seseorang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Kepandaiannya menyusun kalimat dan mengcounter pendapat dari para filsuf tentang falsafah mereka, itu tidak semata-mata membuat para filsuf menjadi bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi bagi Rasul Paulus, ketika seseorang bisa bertobat melalui perkataannya, ketika seseorang mampu berubah menjadi lebih baik lewat perkataannya, bagi Rasul Paulus itu bukan karena hikmat yang dia miliki, itu bukan karena dia pandai bicara, itu bukan karena dia memiliki hikmat berbicara, tetapi karena Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya, yang membuat dia mampu memilih kata-kata yang tepat untuk seseorang atau sekelompok orang bisa bertobat. Ada satu peristiwa, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kata D.L. Moody. D.L. Moody adalah seorang pengkhotbah, seorang misionaris yang sangat terkenal pada masanya. Satu kali di sebuah kota kecil, satu jemaat, mereka berpikir, mereka berembuk, ayo kita mengundang D.L. Moody untuk dia mengadakan KKR besar-besaran di kota itu. Lalu kemudian ada seorang pendeta muda yang berkata, D.L. Moody lagi. Apakah Roh Kudus hanya milik dia sendiri, sehingga tidak ada lagi pendeta yang mampu berkhotbah seperti dia? Lalu ada seseorang berkata kepada pendeta muda ini, Roh Kudus bukan hanya milik D.L. Moody, tetapi D.L. Moody adalah milik Roh Kudus. Apa maksud pendeta ini berkata seperti itu? Dia ingin memberitahukan bahwa D.L. Moody bisa berkhotbah dan banyak orang bertobat, bukan karena dia pintar ngomong, bukan karena dia pintar khotbah, tapi karena Roh Kudus sudah pilih dia. Roh Kudus sudah memiliki dia. Sehingga melalui kuasa Roh Kudus,
D.L. Moody mampu mempertobatkan banyak orang. Nah, Bapak Ibu, D.L. Moody di dalam latar belakangnya kalau kita perhatikan itu sangat berbeda dengan apa yang sudah dia lakukan. Dia mendirikan 3 sekolah yang besar. Dia mempunyai jemaat. Dia menjadi gembala. Dan dia juga seorang pengkhotbah yang mungkin sudah berkhotbah ke jutaan orang. Dan ada ribuan orang yang bertobat melalui khotbahnya. Tetapi siapakah D.L. Moody? D.L. Moody adalah hanya seorang anak tukang bikin batu bata. Waktu usia 4 tahun ayahnya meninggal. Ayahnya meninggalkan 9 anak dengan 1 istri. Jadi ketika ayahnya meninggal, ibunya seorang diri membesarkan, memberi makan 9 anak ini. Sudah dipastikan pendidikan ke-9 anak ini tidak mencapai atau lulus sampai tingkat dasar. Karena hidup mereka terlalu miskin, terlalu susah. Tetapi ketika D.L. Moody percaya kepada Tuhan Yesus, dia merasakan kuasa kasih Tuhan, dia melayani Tuhan, dan dia mendedikasikan dirinya untuk menjadi seorang misionaris. Disitulah ketika D.L. Moody dekat dengan Tuhan, Roh Kudus bekerja dan Roh Kudus memakai D.L. Moody luar biasa. Dari seorang yang sangat sederhana, dia mampu dengan kata-katanya berkhotbah, ribuan orang bertobat. Luar biasa bukan? Tuhan bisa memakai orang yang sederhana. Perkataan yang sederhana, jika disertai dengan kuasa Roh Kudus, maka itu mampu membolak-balikkan hati manusia. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga ketika kita berkata-kata dengan orang lain, ketika kita memberikan nasihat, ketika kita mengajar, ketika kita memberitahukan, maka di situ ada kuasa yang mengalir, yang membuat seseorang menjadi lebih baik hidupnya karena perkataan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, bukan karena kepandaian kami berbicara, bukan karena kami pintar ngomong, maka kami mampu mengubah orang yang salah menjadi benar, orang yang kurang baik menjadi baik, orang yang belum percaya menjadi bertobat. Bukan Tuhan, tetapi karena kuasa Roh Kudus yang menggerakkan kami, yang memakai mulut kami, sehingga mungkin melalui mulut kami ada banyak orang dikuatkan, ada banyak orang dihibur. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kiranya terus Tuhan menolong kami, agar kami dapat memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan, sehingga Roh Kudus bisa leluasa memakai mulut bibir kami untuk membuat orang-orang yang lemah menjadi kuat, orang-orang yang belum mengerti menjadi mengerti, orang-orang yang belum percaya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus lewat pemberitaan kami. Tuhan berkati setiap kami, berikan kepada kami kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga ketika kami berkata-kata, kami berkata-kata dengan urapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Mari kita terus memelihara hubungan kita yang dekat dengan Tuhan, agar kuasanya mengalir dengan deras lewat mulut bibir kita.